kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri. Kedipkan matanya, ting ting. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Berkeliling, berkeliling, mencari yang lain. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, hi, nice to meet you. Good morning my student, how are you? I'm fine. Satu jari kanan, satu jari kiri, bersatu jadi dua. Saya buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bersatu jadi empat. Saya buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bersatu jadi enam. Saya buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bersatu jadi delapan. Saya buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, bersatu jadi 10. Saya buat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Gimana? Hari ini masih semangat kan meskipun belajar di rumah? What is today? Today is Monday. Ini tanggal berapa ya nak? Tanggal 27 April 2020. Ini hari ini puasa ya kan? Puasa keberapa ya? Puasa keempat. Anak Umi puasa kan ya pastinya. Anak Idris kan jago-jago. Anak Idris kan hebat-hebat. Anak Idris rajin puasanya Umi. Anak Idris rajin ibadahnya Umi. Ya kan nak? Oh, 2 jempol untuk anak Umi. Hari ini Umi mau cerita. Cerita apa ya Umi? Hari ini Umi mau cerita tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi keberapa ya nak? Pinter anak Umi, Nabi ke-25, Nabi terakhir ya kan nak. Sebelum Umi masuk keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umi mau tanya, Umi mau bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di mana ya nak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Hari apa Umi? Dan tanggal berapa Umi? Pastinya anak Umi nanya ya kan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Umi, kenapa dibilang tahun gajah Umi? Pasti anak Umi nanya seperti itu. Mama, kenapa tahun gajah mah? Tahun gajah itu gimana mah? Anak Umi pasti nanya sama mama gimana ya kan? Tahun gajah itu bercerita pada zaman lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Makkah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang begitu banyak. Pasukan tentara bergajah dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha raja yang sangat sombong,
iri hati dan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah ya Kana? Padahal Ka'bah begitu indah. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha iri kepada Mekah yang begitu ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang, sedangkan di kota Raja Abraha tandus tidak ada yang mengunjungi. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Seketika datanglah segerombolan tentara bergajah yang begitu banyak. Duk 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 duk. Mereka berjalan menggunakan gajahnya. Setelah sampai di depan Ka'bah, Allah memberikan azab kepada pasukan tentara bergajah Raja Abraha. Seketika kaki gajah-gajah tidak bisa melangkah. Kaki gajah-gajah terduduk, tidak bisa berdiri. Dan jatuhlah para tentara-tentara pasukan bergajah Raja Abraha. Setelah terjatuh mereka, langit begitu gelap sekali, langit gelap begitu hitam. Dan Allah mengirim siapa ya? Allah mengirimkan burung ababil. Burung ababil datang membawa batu yang begitu panas dari api neraka. Batunya diapain Umi? Batunya dilempar kepada tentara pasukan bergajah Raja Abraha. Dan pasukan tentara Raja Abraha meninggal dunia, mati seketika dengan lemparan batu yang begitu panas dari api neraka yang dibawa oleh burung ababil. Dan dalam firman Allah di dalam Al-Quran juga diceritakan, ada surah Al-Fil yang menceritakan tentang tentara pasukan bergajah dan burung ababil. Setelah mereka mati, mereka seperti daun yang tertiup. Dan disitulah Nabi Muhammad lahir pada masa itu. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama, siapa tahu ibu Nabi Muhammad? Ayo jawab, siapa ya? Pinter anak Umi. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Iya, dapat 2 jempol anak Idris. Pinter-pinter anak Idris. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Setelah Nabi Muhammad lahir, kakek Nabi Muhammad datang melihat cucunya yang bernama Muhammad. Siapa ya nama kakek Nabi Muhammad? Siapa ya nak? Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad mencarikan ibu susu buat Nabi Muhammad. Setelah berkeliling mencari ibu susu, jumpalah bernama ibu susu Nabi Muhammad, Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, Nabi Muhammad diantar oleh ibu susunya menjumpai ibu kandungnya lagi nak. Menjumpai ibu kandungnya yang bernama tadi siapa ya? Nama ibu kandungnya. Nama ibu kandung Nabi Muhammad tadi udah Umi bilang, Aminah. Setelah berjumpa, ibu susu Nabi Muhammad ingin mengurus Nabi Muhammad lebih lama. Setelah diurus oleh ibu susunya, Nabi Muhammad memiliki begitu banyak teman dan Nabi Muhammad dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermain bersama teman-temannya, tidak bertengkar, tidak berebut-rebutan mainan, mereka bermain bersama. Setelah usia Nabi Muhammad 6 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan oleh ibu susunya kepada ibu kandungnya, Ibu Aminah. Di usia Nabi Muhammad 6 tahun, Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam siapa ya?
Berziarah ke makam siapa, Umi? Nabi Muhammad berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad. Siapa ya nama ayah Nabi Muhammad? Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Ternyata Nabi Muhammad sejak lahir tidak memiliki ayah. Ayah Nabi Muhammad meninggal saat Nabi Muhammad di dalam kandungan ibu Aminah. Setelah berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad, pulang dari makam, ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah mengalami sakit, nak. Sakit yang begitu parah. Semakin hari tubuhnya semakin lemas, tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan setelah itu, ibu Nabi Muhammad juga meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi Muhammad marah, Umi? Apakah Nabi Muhammad kecewa atas Allah, Umi? Tidak, nak. Nabi Muhammad tidak pernah marah kepada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah kecewa kepada Allah. Nabi Muhammad sabar dan ikhlas atas apapun yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah meninggal ibu Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mandiri. Nabi Muhammad bekerja tanpa disuruh, membantu kakek tanpa disuruh. Nabi Muhammad memerah susu unta. Nabi Muhammad melakukan pekerjaan tanpa disuruh, nak. Nabi Muhammad begitu memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad tidak pernah membantah. Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan. Nabi Muhammad begitu senang atas apa yang dikerjakannya, tanpa ada rasa lelah, tanpa rasa mengeluh. Nabi Muhammad menjalankan semua tugasnya dengan ikhlas. Jadi kebahagiaan Nabi Muhammad tidak berselang lama, nak. 2 tahun setelah usia Nabi Muhammad 6 tahun, usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakek Nabi Muhammad juga meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun sedih. Tapi Nabi Muhammad tidak marah dan tidak kecewa atas apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap menjalankan aktivitasnya. Dia sholat, dia menjalankan ibadahnya. Dan setelah usia 8 tahun kakek Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Siapa tahu nama pamannya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad diurus oleh pamannya dan Nabi Muhammad berkembang seusianya. Nabi Muhammad mandiri. Nabi Muhammad membantu mengembala domba milik tetangga pamannya yang di Mekah. Nabi Muhammad bekerja, nak. Nabi Muhammad mulai berdagang membantu pamannya. Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya pergi menjajahi suatu negara untuk berdagang. Setelah itu Nabi Muhammad berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh, nak. Mengeluh capek. Paman capek. Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh, nak. Nabi Muhammad ikhlas. Nabi Muhammad sabar menjalaninya. Nabi Muhammad senang melakukan kegiatannya. Sampai di sini cerita Nabi Muhammad. Dan nanti masih banyak lagi Umi akan cerita-cerita yang lain. Jadi anak Umi tidak boleh mengeluh, ya kan? Misalnya anak Umi disuruh belajar, disuruh hafal sama mama hafalan surah. Mama capek, mama ini. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh, ya kan, nak? Nabi Muhammad mandiri. Nabi Muhammad menjalankan segala aktivitas dengan bahagia, dengan senang. Jadi kalau anak Umi tidak ada yang seperti itu, ya kan? Anak kelas Idris hebat-hebat. Anak kelas Idris tidak ada yang ngeluh, ya kan, nak? Anak kelas Idris
mau membantu mamanya. Nah, kelas Idris rajin belajarnya ya kan. Demikian cerita Nabi Muhammad suri tauladan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya nak. See you.